Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di live Facebook saya hari ini bersama Mas Aditya Tri. Sebenarnya ini live streaming yang harusnya ada di Zoom ya, tapi karena ada banyak kendala, jadi kita pindah ke Facebook. Hari ini kita akan ngobrolin tentang toko online lah. Jadi kita akan menyimak materinya dari Mas Adit perihal tentang apa sih toko online itu dan apa aja keuntungannya, apa aja kelebihannya dibandingkan kita berjualan di media sosial atau platform lain gitu ya. Jadi karena udah jam segini juga, jadi kita nggak perlu lama-lama, langsung kita simak materi dari Mas Adit. Silakan Mas Adit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore kali ini kita akan ngebahas tentang toko online ya, dan di sore kali ini saya ditemani atau diundang lebih tepatnya oleh Mas Radian, di mana tadi sebenarnya kita akan live atau webinar di Zoom ya, tapi dengan beberapa kendala kita pindah atau move ke Facebook biar lebih lancar. Nah, kita langsung aja ya, sebentar. Sorry Mas. Bentar, salah nih. Gimana? Oke. Stream ads to stream. Nah, itu dia. Nah, mantap. Gimana, full screen? Dibikin full screen? Nggak usah, gini aja. Oh, oke. Jadi, kenapa sih teman-teman harus bikin toko online? Gitu ya. Ketika teman-teman itu membuat toko online, pasti kan muncul pertanyaan, gitu kan? Loh Mas, saya bisa jualan pakai Facebook, jualan pakai Instagram mungkin, atau mungkin juga menggunakan WhatsApp, grup Telegram, dan sebagainya, ya. Nah, ketika kita membuat toko online itu sebenarnya keuntungan paling nyata, ya, ketika kita memiliki sebuah toko online adalah seseorang bisa membeli produk tersebut, produk yang ada di dalam tokonya teman-teman itu kapanpun dan dimanapun tempatnya, ya. Dengan toko online, ketika kita menjual produk tidak terbatas waktu, tidak terbatas wilayah juga, oke? Nah, masalahnya saat ini itu, di saat-saat pandemi seperti sekarang, ketika masa pandemi Corona COVID-19 ini, apalagi sekarang sudah dipastikan bahwa Indonesia itu mengalami resesi. Ketika resesi itu kemampuan seseorang atau kemampuan secara umumnya, kemampuan seseorang atau masyarakat secara umumnya untuk membeli produk itu berkurang atau tidak mampu, bisa dibilang tidak mampu dan tidak bisa membeli produk-produk yang biasanya ia beli, ya. Dan Corona membuat semua ini menjadi begitu parah, ya. Dimana ketika kita mengalami sebuah masa-masa seperti ini, faktanya memang Indonesia saat ini ekonominya bukan bisa dibilang baik-baik saja, gitu ya. Angkanya sudah minus di angka 5%. Dan ini sudah paling buruk sejak 1999. Atau bisa dibilang 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu terakhir kali ekonominya itu memburuk dan saat ini itu melampaui rekor di sejarah 1999. Tapi di balik semua itu, teman-teman memiliki sebuah peluang, ya. Data ini saya dapetin dari Kontan, dari Tribun News, dari UGM, di mana ternyata di masa-masa pandemi, di masa-masa orang itu tidak keluar dari rumah, tidak berbelanja, ternyata orang-orang itu bukan tidak berbelanja, tetap berbelanja, cuman tempatnya itu ganti, gitu.
tempatnya adalah di media internet, media digital. Kontan bilang bahwa penjualan online itu melonjak di masa-masa pandemi ini. Tribunnews juga bilang bahwa tren belanja online itu meningkat. Gitu. Terus dari sisi UGM juga bilang bahwa secara angka penjualan itu naik 400% di masa pandemi. Jadi ini bukan sekedar theoretical, faktanya memang seperti ini, ya. Dan kesempatan apakah yang bisa teman-teman manfaatkan? Salah satu kesempatannya adalah dengan cara berbisnis online shop, gitu ya, atau yang biasa disebut dengan singkatan all shop. Kenapa? Yang seperti saya jelasin di awal tadi, pertama, dilakukannya itu gampang banget, gitu ya, gampang banget. Kita nggak perlu keluar rumah atau mungkin buka toko, gitu ya, itu nggak perlu. Terus opsinya juga banyak. Opsi untuk menjual produk itu nggak terbatas gitu. Jadi kita mau jualan produk apa aja bisa. Bahkan kita bisa memanfaatkan peluang saat ini di mana kita bisa menjual produk-produk yang sekiranya dibutuhkan masyarakat saat ini. Misalkan masker, misalkan hand sanitizer dan sebagainya. Ya. Dengan belanja online ketika kita itu membuat sebuah sistem toko online ini, gitu ya, seseorang pun selain kita nggak perlu keluar rumah sebagai penjual, seorang pembeli pun tidak perlu keluar rumah juga, gitu ya. Jadi kita dimudahkan, mereka juga dimudahkan, gitu. Bahkan cukup melalui handphone, melalui HP, melalui laptop, melalui komputer, udah beres kita bisa belanja. Nggak perlu keluar rumah. Dan ini tentu mengurangi peluang tertularnya kita terhadap COVID-19, di mana salah satu jalan utama, gitu ya, salah satu jalan utamanya COVID tersebar ini adalah berkerumun di banyak orang, gitu. Dan toko online mengurangi orang berkerumun, karena berkerumunnya bukan lagi secara langsung, tapi melalui virtual, yaitu menggunakan internet, media digital, ya. Nah, di sini untuk membuat sebuah toko online, kita membutuhkan sebuah usaha, ya, di mana kita biasanya membutuhkan namanya manajemen, kemudian waktu, kemudian website yang pasti. Nah, kita membutuhkan semua itu, gitu. Manajemen untuk apa? Manajemen untuk produk, ya, untuk produknya. Jadi kalau kita mau bikin toko online, kita harus punya namanya manajemen produk yang bagus, yang rapi, yang mudah untuk di-manage. Ya, kalau kita nggak bisa manajemen dalam hal toko online-nya, ya agak susah, ya. Dan ini tergantung toko online yang dibuat seperti apa. Terus waktunya, kita bikin toko online pastinya membutuhkan waktu, ya. Membutuhkan waktu untuk settingnya, pengaturannya, habis itu urusan-urusan yang lain, misalkan untuk transaksinya dan sebagainya, ya. Terus websitenya juga harus disiapin. Websitenya juga nggak bisa asal-asalan kalau kita ngomongin toko online. Jadi banyak hal yang harus disiapkan ketika kita mau bikin, ya. Itu baru urusan bikin tuh, oke? Itu baru urusan bikin, belum urusan yang lain. Belum urusan ngerawat, update stok, dan sebagainya. Nah, secara umum nih ya, ketika kita membuat sebuah toko online, ya kita pertama harus menyiapkan domain. Ya, menyiapkan ibarat kata itu alamat websitenya. Beli domain dulu. Nah, beli deh domain ya. Domain itu harganya biasanya sekitar 200 ribuan. Jadi kalau teman-teman 200 sampai 500 ribu lah, kira-kira segitu, kita beli domain dulu. Jadi untuk alamat website kita. Habis itu beli hostingnya untuk menghidupkan si domain. Kalau domain saja tidak bisa, nggak bisa jalan. Itu kita buat hosting atau biasanya dibahasakan server ya. Ada server hosting, ada VPS, macam-macam, tergantung kebutuhannya teman-teman. Nah, beli hosting pun nggak bisa macam-macam, nggak bisa asal-asalan. Kita harus memilih hosting yang reliable,
dan juga bagus sesuai dengan kebutuhan kita. Kan lucu jadinya kalau ketika kita membuat sebuah toko online, ketika kita menjalankan bisnis toko online ini, hostingnya nggak bagus. Orang misalkan mengunjungi websitenya, mengunjungi web toko online-nya, hostingnya lagi bermasalah, ini yang berbahaya. Jangan sampai, ya. Mas Aditya, apakah cuman seperti itu saja? Ya dong, cuman gitu aja. Itu baru bikinnya. Jadi langkah selanjutnya adalah yang terjadi biasanya pusing, gitu ya. Karena ini saya ngalamin sendiri. Bikin toko online itu nggak gampang. Ketika kita udah bikin websitenya, kita harus mikirin misalkan tools, tema untuk toko online-nya, nyiapin foto produknya, belum lagi tempatnya terpisah-pisah, gitu ya. Habis itu tiba-tiba memori websitenya nggak cukup untuk upload gambar, tiba-tiba kita membutuhkan tambahan tool dan lain-lainnya. Kalau dihitung-hitung ya bisa jadi dalam 1 tahun itu tidak cukup uang 1 juta, gitu ya, untuk membuat sebuah toko online sedemikian rupa dan sewajarnya, gitu. Nah, padahal kalau kita kembali ke kesempatan yang saya jelaskan tadi, fakta yang saya jelasin tadi, kita tuh di sini bisa memanfaatkan peluang ini, gitu ya. Peluang ini bisa kita manfaatin, gitu. Tapi masalahnya bikin toko online seribet itu, ya. Nggak gampang bikin sebuah toko online, nggak gampang juga merawat sebuah toko online. Kalau kita asal-asalan bikin tokonya, nggak diseriusin, ini berbahaya. Tuh. Belum lagi kalau nanti ada masalah pembeli, misalkan urusan CS juga, gimana cara promosinya. Ini belum ngomongin iklan nih, baru ngomongin tokonya doang. Ya, oleh karena itu sebaiknya teman-teman memanfaatkan media yang ada, menggunakan alat yang memang memudahkan teman-teman. Oke, apakah itu? Teman-teman bisa menggunakan gampang jualan, gitu. Dengan gampang jualan ini, teman-teman sudah nggak perlu namanya menyiapkan domain tadi, nggak perlu beli domain lagi. Dengan gampang jualan, teman-teman sudah cukup bisa langsung bikin toko online instan. Oke. Caranya gimana, Mas? Caranya gampang, tinggal login saja ke dalam gampang jualan. Teman-teman tinggal bikin toko online-nya, terus disetting sana-sininya, mulai dari rekening, alamat, terus produknya, integrasi dengan live chat support melalui CS, integrasi dengan WA, kemudian disetting alamat store online-nya atau toko online-nya, dan juga disetting integrasi dengan Facebook-nya. Semuanya menjadi lebih mudah dalam satu tempat di dalam gampang jualan ini. Nggak perlu terpisah-pisah lagi. Apalagi di sini teman-teman sudah nggak perlu juga setting-setting namanya pembayaran. Karena di dalam gampang jualan pembayarannya bisa melalui transfer online, bukan lagi offline saja. Jadi media yang digunakan adalah transfer online. Maksudnya gimana? Jadi ada orang transfer, sistemnya sudah online, kapanpun bisa transfer, tidak menunggu jam 12 lewat jam 1 misalkan. Support pembayarannya bisa melalui GoPay misalkan, Alfamart, kemudian T-Cash, bisa juga ATM bersama, banyak gitu ya, Indomaret, kemudian BCA ClickPay. Di sini teman-teman bisa menggunakan media-media pembayaran seperti itu di dalam gampang jualan. Nah, di gampang jualan juga sudah nggak perlu setting lagi namanya shipping atau pengiriman. Nah, kalau kita bikin toko online seadanya tadi, sewajarnya tadi, kita harus ngurusin namanya misalkan integrasi dengan ekspedisi pengiriman, gitu ya. Memilih ekspedisi pengiriman, misalkan dengan Raja Ongkir, ekspedisi pengiriman dengan banyak pihak, gitu ya. Setting-setting sana sini. Nah, kalau di gampang jualan udah nggak perlu, kita tinggal pilih aja di gampang jualan. Kita tinggal pilih aja di gampang jualan mau pakai yang mana, tinggal centang-centang aja, pilih-pilih gitu aja. Ya, di sini teman-teman itu bisa memilih ekspedisi apapun, gitu ya. Tadi ada yang kelewat di pembayaran. Jadi pembayarannya itu bukan hanya online ya, tapi juga bank offline, maksudnya transfer ATM seperti biasanya.
semua bank tentunya. Terus COD pembayaran juga bisa. Nah, ini lagi trending nih. Bisa COD juga melalui Ninja Express. Jadi di Gampang Jualan itu ada 3 metode pembayaran yang di dalamnya masih terbagi dengan berbagai macam kategori pembayaran, ya. Nah, jikalau teman-teman itu ingin membuat toko online dengan cara yang simple, murah, dan juga meriah, Gampang Jualan ini bisa menjadi solusinya teman-teman, gitu ya. Karena apa? Selain toko online yang langsung instan jadi, toko online teman-teman itu juga bisa langsung terintegrasi dengan Facebook, gitu ya. Jadi kalau kita biasanya di Facebook Messenger itu cuma cicat biasa, di sini kita bisa langsung belanja. Jadi orang ketika masuk Messenger itu bisa langsung belanja di Messenger. Ya, nanti saya tunjukin tuh contoh-contohnya, ya. Terus teman-teman pasti bertanya, ya, lu Mas, kok bisa bikin toko online secepat dan semudah itu? Ya, karena teman-teman sudah nggak perlu namanya langganan hosting, setting sana-sini, bayar yang harus ribet sana-sini. Teman-teman di sini udah dapat website gratis, ibaratnya gitu, atau yang disebut sini free domain, free subdomain. Jadi nanti teman-teman punya website sendiri tuh, toko online-nya. Udah SSL juga, gitu ya. Jadi SSL itu websitenya, tokonya itu langsung HTTPS. Yo. Terus teman-teman udah nggak perlu setting domain harus diintegrasikan ke dalam cPanel misalkan, hosting servernya nggak usah, ya. Semudah itu. Habis itu ada lagi jika, ini jika saja ya. Jika memang teman-teman, Mas, saya ingin branding toko online-nya memakai alamat website saya atau domain saya. Oh, nggak masalah. Bisa juga di dalam Gampang Jualan, teman-teman juga bisa tuh. Tinggal integrasiin aja domainnya. Gitu ya, cukup domain aja. Jadi cukup beli domain, udah bisa diintegrasikan di dalam Gampang Jualan. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi di dalam Messenger ya. Jadi orang bisa langsung check out di dalam Messenger. Terus manajemen produknya pun jadi lebih mudah, cukup di dalam satu tempat. Habis itu mau live chat juga bisa. Live chat itu bisa melalui banyak pelanggan. Jadi pelanggannya banyak, tidak masalah karena tetap di dalam satu tempat, gitu ya. Dan itu bisa dihandle oleh banyak CS. Oke. Nah, ini CS otomatisnya, ada sistem auto reply-nya. Ya. Harganya berapa nih? Harganya ada yang harga 400 dan juga 500.000. Besok penjualan Gampang Jualan ditutup. Jadi teman-teman bisa langsung join ke dalam Gampang Jualan dengan kode diskon Demasta sesuai link yang sudah ada di dalam screen-nya. Di sini teman-teman bisa langsung membeli Gampang Jualan. Nah, saya akan tunjukin nih Gampang Jualan itu kayak gimana sih? Ya, saya akan login dulu ke dalam Gampang Jualan dulu. Oke. Biar teman-teman langsung oh kayak gini ya tokonya, ya. Kita balik lagi. Nah, ini adalah contoh tokonya. Lanjut. Ya, contoh tokonya. Jadi kalau di sini teman-teman bertanya, ada nggak demo toko online yang dibuat di dalam Gampang Jualan dan sudah ready, gitu ya. Sudah ready itu maksudnya bisa digunakan untuk belanja. Nah, ini dia contohnya. Toko sepatu. Kita bisa langsung belanja nih di sini. Ada varian harga juga. Nih, varian harga bisa dipilih ya. Tuh, varian harga. Oke. Terus mau belanja via WA juga bisa. Nih, belanja via WA. Jadi kita tinggal klik, langsung belanja via WhatsApp. Oke. Habis itu langsung ke keranjang belanja juga bisa. Ya, klik beli sekarang, langsung diproses ke dalam keranjang belanja. Tuh. Nah, di sini tinggal mengisi data-data pembeliannya. Dan tentu saja di sini kita bisa langsung check out layaknya kita beli di misalkan Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lainnya, gitu ya. Mau live chat dengan CS-nya juga bisa. Di sini kita pilih live chat. Nah, ini live chat-nya. Misalkan saya buat nama, email. Nah, ini langsung masuk ke dalam sistem data toko online pemilik tokonya. Tes live chat, ya. Nah, ini bisa langsung live chat seperti ini. Atau via WA. Nah, via WA ini
dia sistemnya sudah pakai sistem WA rotator. Jadi misalkan teman-teman punya 2 atau 3 CS atau 5 CS, itu bisa dipakai sistem WA rotatornya. Nanti saya tunjukin. Nah, habis itu ini masih di dalam toko online web store-nya. Kalau di Facebook kayak gimana? Di Facebook juga bisa, gitu ya. Kita bisa belanja di Facebook. Nah, ini saya tunjukin contohnya. Salah. Ya Allah. Sorry. Harusnya bukan cari di Facebook, di Messenger. Bentar ya. Ini dia. Jadi di dalam Facebook Messenger kita juga bisa membuat toko online. Nah, orang di dalam Facebook bisa langsung belanja. Nih. Jadi klik OK. Di sini langsung muncul nih tampilan websitenya. Tampilan toko online-nya. Tuh. Jadi cukup di dalam Facebook aja, kita langsung bisa belanja. Ini bisa melalui WhatsApp gitu ya. Atau tetap di dalam Facebook juga bisa belanja, beli sekarang, langsung order, lanjutkan pemesanan, isi data semuanya, pilih kurirnya, cek ongkirnya, langsung selesaikan transaksi. Langsung dapat notifikasi via Messenger gitu ya. Di sini seperti kita punya toko online di dalam Messenger. Ini ada daftar produk, kategori produk gitu ya. Ada kategori produknya nih. Nih, kategori produknya bisa dipilah-pilah. Terus kita melihat sebagai customer itu kita pernah transaksi apa saja gitu ya. Jadi di sini ada daftar transaksinya, dilihat daftar produknya apa saja. Nah, ini adalah yang ada di dalam Messenger gitu ya. Jadi secara umum teman-teman itu bisa membuat toko online di 2 tempat sekaligus. Oke, sekarang giliran saya masuk ke dalam gampang jualan. Ini adalah tampilan gampang jualan. Ya, kalau kita masuk ke dalam gampang jualan itu di sini kita bisa setting store kita. Ada 2 store yaitu Facebook Store dan juga website store. Di sini kita tinggal masuk ke website profile, gitu ya. Di sini kita bisa langsung setting seperti subdomain, nama toko, gitu ya. Kemudian deskripsi toko, logo, icon gitu ya. Di sini tinggal menambahkan aja. Habis itu alamat juga bisa, jam kerja juga bisa dimasukkan, sosial media dan juga relevant policy. Ini adalah store profile-nya. Di sini kita bisa men-setting banyak hal ya. Mulai dari currency. Nih, currency atau mata uang gitu ya. Mata uang bisa disetting. Kupon, kemudian kurir tadi ya, layanan ekspedisi, Facebook Pixel juga bisa ditambahkan. Habis itu form input penjualan di halaman form tadi bisa di custom. Google Tag Manager, bahasanya bisa di custom juga. Ini layout sudah coming soon gitu ya, nanti layoutnya bisa diganti-ganti. Notifikasi untuk pembeli, metode pembayaran, WhatsApp, termasuk WhatsApp rotator. Di sini kita bisa cek. Untuk WhatsApp rotator, di sini kita bisa cek misalkan untuk CS siapa, ya CS-nya kita bisa pilih. Kalau teman-teman punya banyak CS, di sini kita bisa pilih nih CS yang mana aja nih yang dia sudah melayani berapa pembeli. Nah, di sini ada keterangannya mulai dari IP-nya gitu ada. Oke. Terus di dalam Facebook Store kurang lebih sama, cuman bedanya ini settingnya di Facebook, gitu ya. Kita juga bisa menambahkan banyak produk di sini. Nah, ini dia, ini adalah beberapa produk yang udah saya tambahkan di sini ya. Jadi kalau teman-teman itu bisa memiliki toko di sini dengan menambahkan banyak produk kan enak tuh. Di sini kita bisa menambahkan nama produk, deskripsi, varian gitu ya. Banyak sekali yang bisa teman-teman lakukan di sini. Oke, kita klik next. Habis itu di sini fotonya ya, kita bisa masukkan lebih dari 1 foto tentu saja. Kita juga bisa menambahkan hal lain seperti data video produk, kategori produk. Terus di sini teman-teman juga bisa menambahkan varian harga ya. Ini ada varian harganya, bisa kita tambah-tambahin kayak gini. Habis itu misalkan teman-teman mau menambahkan Messenger link atau WhatsApp link. Jadi ketika orang klik langsung menuju WhatsApp itu juga bisa. Barcode pun bisa, ya. Jadi dengan fitur barcode ini teman-teman pembelinya cukup scan pakai kamera.
itu langsung menuju ke WA, ya. Nah, ini bisa juga terus menuju ke web store-nya juga bisa. Nah, ini bisa langsung ada barcode-nya. Terus ini bisa menambahkan tim CS juga ya. Nah, CS-nya bisa ditambahin nih. Kalau teman-teman punya CS, data tentang aja. Kalau data dipastikan lengkap, gitu ya, datanya lengkap. Nih, ini data transaksi yang baru aja saya lakukan di Messenger tadi ya. Ini dia datanya, mulai dari data pembelian, ordernya, terus informasinya ada semua. Sini ya. Habis itu chatting. Nah, ini dia. Chattingnya bisa di dalam satu tempat. Live chat tadi. Jadi kalau ada orang chat di sini, masuknya itu di sini, gitu ya. Masuknya di toko ini. Nih, jadi masuknya di toko ini. Ada chatnya nih. Barusan saya tes kan. Ini baru aja masuk. Begitu juga di Facebook, kita bisa chatting, gitu ya. Kita bisa chatting di banyak tempat, banyak fanpage. Dalam satu tempat aja cukup, oke? Jadi nggak perlu pindah-pindah. Kalau teman-teman chatnya kayak gini kan lebih mudah, ya. Lebih mudah dan lebih gampang, gitu ya. Jadi semuanya ini all in one, cukup di dalam satu tempat aja, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat toko online yang mudah, murah, simple juga penggunaannya, dengan gampang jualan ini teman-teman bisa, gitu ya, bisa melakukan semua itu dan memanfaatkan kesempatan di masa pandemi ini yang sudah saya jelaskan faktanya di depan tadi bahwa kita bisa gitu loh menjual dan bertahan sekaligus survive di masa-masa pandemi seperti sekarang. Oke, jadi begitulah gampang jualan. Mungkin Mas Radian mau ada pertanyaan silakan tentang gampang jualan, tentang toko online. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Adit atas paparannya tentang toko online di masa pandemi ini. Sementara ini masih belum ada pertanyaan sih Mas. Cuman yang jadi penasaran di saya itu kadang itu orang suka membandingkan gitu antara toko online yang digampang jualan sama di marketplace. Nah itu apa sih bedanya gitu loh antara yang di marketplace dengan di gampang jualan ini Mas? Kira-kira Mas Adit? Kebiasaan nih orang-orang nih. Suka banding-bandingin. Iya. Ini pertanyaannya kan sama kayak ketika kita bilang telur duluan atau ayam duluan nih. Kan gitu. Enggak selesai kan sebenarnya pertanyaan seperti itu. Dan kenapa sih dibandingin kalau memang kedua-duanya itu sebenarnya bisa menjadi solusi? Ya, saya kan dari awal tidak bilang bahwa jualan di marketplace itu salah. Enggak, siapa yang bilang kayak gitu? Jualan di marketplace itu jelek? Enggak juga. Jualan dimanapun itu bagus gitu loh. Kalau memang kita bisa memanfaatkan dua-duanya, kenapa enggak? Jadi enggak perlu dibandingin. Untuk apa membandingkan sesuatu yang faktanya kalau kita gunakan itu bisa membantu kita? Yang pertama. Yang kedua, ketika kita jualan di marketplace dan juga kita jualan di toko kita sendiri, gitu ya. Adakah yang dirugikan? Bisa saja enggak gitu. Tapi kalau dirasa itu berbeda ya pasti namanya beda tempat gitu loh. Namanya beda tempat. Di toko online kita sendiri tempatnya ya toko-toko kita sendiri, mau diapain aja boleh gitu. Di marketplace ya kita harus mengikuti aturan yang punya marketplace. Mau gimana gitu loh. Dan untuk apa dibandingin? Itu kan sudah menjadi sebuah rahasia umum saya rasa ya, sudah pasti ya memang kayak gitu dari dulu. Dan untuk apa membandingkan gitu. Jadi ya mau bikin toko online sendiri silakan, tetap di marketplace juga silakan. Mas, kalau saya bikin toko online sendiri itu harus berhenti di marketplace. Lah, ngapain berhenti gitu? Tetap dimanfaatin aja. Siapa yang bilang harus diberhentikan atau kamu kalau punya toko online nggak perlu jualan di marketplace? Nggak ada aturan kayak gitu. Kalau memang dua-duanya bisa jalan dan bisa mendatangkan sales, bisa meningkatkan income, why not gitu loh. Dia pertanyaan kayak gitu sih nggak ada habisnya sih Mas. Saya rasa ya sampai besok pun kayak gitu, sampai kapanpun pertanyaannya akan tetap gitu. Ya, artinya kalaupun ada dua platform kenapa nggak di ini aja gitu ya, sinkronkan aja satu sama lain gitu kan?
Nah, betul. Jalan. Ya. Dan disitulah gampang jualan hadir. Dimana nanti saya nggak berani janji ya, tapi kan nggak ada salahnya saya ngasih info bahwa dari tim saya itu sudah confirm dari Tokopedia dan juga Lazada itu sudah approve untuk API. Jadi nanti ke depannya ada update di mana ketika seseorang memiliki toko di dua platform itu, sementara di Tokopedia dan Lazada yang sudah confirm itu bisa langsung terkoneksi atau terhubung dengan gampang jualan gitu. Wih, mantap. Yang masih dalam proses saat ini Shopee dan juga Bukalapak. Jadi emangnya salah ya? Nggak salah, justru itu lebih bagus, bisa tersinkron dalam satu tempat gitu. Dia nggak ada gunanya sih, bandingin mas. Dan gitu. Iya juga. Lanjut. Ini nggak ada yang nanya nih. Nggak ada yang nanya nih kayaknya. Masih asik nonton kayaknya. Ya, tapi ada Mas Ta nih, Mas Josian. Wih, nggak ada tampilannya. Udah ada Mas, udah ada tadi. Nah, untuk teman-teman di sini yang mau beli gampang jualan, saya ingin menginformasikan bahwa penjualannya besok malam ditutup ya. Dan silakan beli dengan kode diskon DEMASTAH ya. Kode diskonnya DEMASTAH. Di situ nanti teman-teman bisa mendapatkan bonus-bonus yang sudah tersedia gitu ya. Dan nanti next insya Allah teman-teman juga akan dibimbing, ada mentoring 9 kali pertemuan webinar online yang khusus untuk member gampang jualan, di mana nanti setiap pertemuan mungkin bisa 60 sampai 120 menit untuk membahas tentang dunia digital marketing, toko online, dan seluk-beluknya ya, yang tentunya nanti gratis untuk semua member gampang jualan gitu ya. Oke, gimana lagi nih? Kalau nggak ada ya mending diakhiri aja. Iya nih kayaknya. Ngapain lagi? Mana teman-teman? Ada yang mau nanya nggak? Monggo ditanyakan nih, mumpung ada orangnya, mumpung masih live. Sayang banget nih kalau nggak dimanfaatin nih. Mumpung orangnya langsung nih yang ini. Kalau nggak ada, mending diakhiri saja ini. Apa lagi ya? Nah, itu SEO, content marketing. Ini ada 9 kali ya mas, apanya live webinarnya kalau misalnya udah masuk di gampang jualan nanti ya. Betul, jadi ada 9 pertemuan yang nanti terbagi sekiranya mungkin ya 60 sampai 120 menit lah per pertemuan itu, tergantung pembahasannya, yang nanti membahas yang pasti tentang gampang jualan dan beberapa materi digital marketing juga. Jadi nanti teman-teman bisa dapetin itu gratis gitu ya, tidak membayar lagi. Jadi tidak hanya tool yang teman-teman dapetin, tapi juga sebuah mentoring untuk bisa segera gitu ya, segera menghasilkan melalui gampang jualan di masa-masa seperti sekarang, di masa-masa pandemi yang di mana posisinya Indonesia sudah resesi nih. Jadi semuanya serba sulit, bisa jadi PHK di mana-mana, kemampuan orang membeli semakin menurun. Jadi toko online salah satu peluang terbaiknya teman-teman. Oke? Iya, betul. Ya, adakah yang bertanya? Oh, sepertinya tidak ada, saudara-saudara. Ya sudah kalau begitu. Mungkin segitu dulu kita ngobrol-ngobrol sama Mas Adit. Terima kasih banyak Mas Adit atas waktunya. Ya, mohon maaf jika ada kendala-kendala. Nggak apa-apa, santai. Semua pertama ini. Ya. Semoga nanti bisa berkesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Adit biar nambah pengetahuan juga lah buat saya, karena masih banyak yang belum saya tahu ini di dunia digital marketing dan internet marketing ini. Terlalu luas soalnya. Bingung. Mau belajar yang mana bingung.
Aduh. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Adit. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di acara live streaming kali ini. Semoga apa yang di-share sama Mas Adit bermanfaat untuk teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman mau beli Gampang Jualan, langsung aja ke webnya. Nanti deh ditaruh di komen deh, di pin. Terus pakai kode kupon Demasta untuk dapetin diskon 50% plus bonus-bonus eksklusifnya. Oke? Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton. Streamingnya diakhiri ya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And